Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Mohon maaf ya, ini malam hari. Kebetulan saya lagi kerja di ruangan. Dan alhamdulillah tadi ada yang WA masuk ke saya bertanya masalah hutang. Jadi lagi saya ingat, saya bahas di video ini ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini, materi yang akan saya sampaikan ini ya, ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, khusus buat Anda saat ini yang sedang berjuang masalah hutang. Ya, saya memahami bahwa ketika kita terlilit hutang ini benar-benar nggak ada enaknya gitu. Di antara semua yang WA ke saya itu keluhannya itu hampir sama sebenarnya. Inginnya semua hutangnya cepat lunas. Tanya masalah amalan, tanya sudah nggak ada solusi, sudah mentok, dimaki-maki, dihina, pokoknya segala macamnya tuh. Intinya apapun yang Anda rasakan ketika Anda sedang terlilit hutang itu satu. Apa itu? Ingin cepat hutang lunas. Tapi Anda harus memahami bahwa memang berkali-kali itu saya sampaikan di dunia itu nggak ada yang instan bos. Nggak ada. Percaya deh, nggak ada. Semua itu butuh proses. Apalagi kalau Anda bertanya masalah amalan ya. Amalan apapun yang Anda kerjakan itu sifatnya diamalkan, dirutinkan, didawamkan. Jadi bukan serta-merta gitu Anda mengamalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari langsung sesuai apa yang Anda harapkan, yang Anda inginkan, hutang Anda langsung lunas, Anda dapat uang. Walaupun sebenarnya itu bisa saja ya, karena memang Allah itu kan maha berkehendak, maha kuasa, tapi itu jarang sekali, karena memang tingkat keyakinan kita kepada Allah ini, waduh masih jauh banget ya, jauh banget gitu. Kadang-kadang kita masih lebih cenderung logikanya, banyak nggak yakinnya, banyak ragunya, banyak bertanya-tanya apa iya sih, dari mana jalannya, begitu ya. Tapi oke lah teman-teman semua ya. Saya memahami karena memang saya juga pernah berada di posisi itu ya, kebingungan, ketakutan gitu ya di perkara hutang. Nah tapi gini teman-teman semuanya, saya kasih tips ya. Tips kali ini yang mungkin saya lupa sudah pernah saya sampaikan atau enggak, ketika Anda benar-benar lagi mentok, lagi nggak ketemu solusi, sementara Anda terus dikejar hutang, tiap hari di WA, ditagih. Kita sudah jelaskan nih bahwa belum ada duit, kita niat bayar, kita usahanya lagi macet. Pokoknya segala macam alasan kita sudah ucapkan, kita sudah sampaikan, tapi yang nagih itu nggak mau tahu, tetap saja memaki. Bahkan sampai ada yang datang ke rumah gitu ya, sampai kita tuh sembunyi gitu, bahkan lari gitu. Lari itu sebenarnya niatnya bukan menghindar, tapi ya menghindar sementara lah, karena mungkin mental kita nggak sanggup menghadapi itu, kita ketakutan. Tapi itu monggo-monggo saja lah, karena memang itu nggak bisa kita paksakan. Setiap orang itu punya mental yang berbeda, punya rasa keberanian, rasa yakin itu berbeda. Nah, di video kali itu saya ingin kasih tips ya buat teman-teman semuanya. Seperti yang saya katakan tadi, saya nggak tahu nih udah pernah saya sampaikan atau belum. Dan ini juga sesuai pengalaman saya. Coba deh saya berbagi ya buat teman-teman semuanya. Ya insya Allah ini bermanfaat. Salah satu menurut saya ya, sebelum kita pembahasan lebih jauh, menurut saya ya cara paling tercepat untuk lunas hutang itu adalah riyadhah. Berkali-kali sampaikan riyadhah. Kenapa? Karena menurut saya dengan riyadhah itulah masalah-masalah yang dulunya saya hadapi itu cepat selesai. Arti cepat ini relatif ya, bukan 1 hari 2 hari seminggu, tidak. Dibanding dulu saya nggak riyadhah. Kan saya udah pernah cerita ya bahwa dulu saya juga waktu berusaha lunasin hutang itu, yang saya lakukan itu adalah buka bisnis baru, usaha baru gitu ya, modalnya tuh meminjam sana sini, kemudian pokoknya berbagai cara itu dilakukan, kerja sana cari kerja tambahan. Apakah itu salah? Enggak salah teman-teman semuanya, karena itu ikhtiar. Tapi saya pribadi dulu, pengalaman saya yang menurut saya kurang tepat tuh, saya nggak melibatkan Allah. Artinya saya tuh lebih apa ya, lebih merasa mampu lebih mengandalkan teman, lebih mengandalkan modal, lebih mengandalkan selain mengandalkan Allah. Ya akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya saya nyungsep itu dapat keuntungan, tapi ya habis di situ-situ aja. Nah setelah itu pun saya mengkoreksi, kemudian saya coba introspeksi atas apa yang saya lakukan itu. Ternyata saya belajar dengan guru, kemudian banyak baca buku, ikut seminar. Akhirnya benar teman-teman semuanya, saya kembali ke Allah, taubat, perbaikin ibadah, saya minta bimbingan sama guru saya.
nasihat-nasihat itu saya saya terima. Pokoknya saya belajar. Alhamdulillah begitu saya riyadhah, meskipun prosesnya juga panjang gitu, tapi saya merasakan dengan riyadhah itu alhamdulillah pertolongan Allah banyak terjadi. Maksudnya banyak terjadi itu begini, bukan serta-merta hutang saya itu langsung cepat lunas, enggak. Tapi kemudahan itu selalu saya rasakan. Nah, caranya nih buat teman-teman semuanya, kasih tipsnya. Coba deh lakukan 1 minggu aja. Coba lakukan 1 minggu aja. Anda di malam hari itu sebelum melakukan aktivitas di pagi hari itu coba deh libatkan Allah. Artinya itu libatkan Allah tuh gini. Coba Anda sholat hajat dulu malam hari 2 rakaat. 1 minggu coba jajalnya. Ini dulu saya lakukan. Sholat hajat malam hari 2 rakaat. Kemudian Anda bersolawat. Setelah bersolawat itu Anda berdoa sama Allah. Ya Allah, besok bayar utang. Hamba nggak punya duit ya Allah. Hamba sudah berusaha sini tapi nggak ketemu juga jalannya. Mohon ya Allah berikan jalan. Ya Allah berikan petunjuk, hamba harus gimana. Hamba takut ya Allah, hamba lemah karena tiap hari hamba dimaki, hamba dihina, hamba dijauhin. Pokoknya Anda curhat ke Allah, cerita ke Allah. Sholat hajat. Pokoknya Anda bersolawat, setelah solawat itu Anda berdoa. Solawatnya berapa kali? Itu menurut saya ini ya, kalau terkait masalah amalan tuh banyak itu bagus. Amalan tuh banyak, apalagi jumlah hitungan misalnya sholawat itu sampai 10.000 bahkan lebih, itu bagus banget. Tapi kalau kita nggak istiqomah, ini menurut saya juga sangat mempengaruhi dan kurang powerful. Menurut saya itu sedikit itu jauh lebih baik tapi kita istiqomah. Nah kalau saya sholawatnya itu saya upayakan itu 1000 kali. Nah Anda kalau mau melakukan itu 1000 kali. Sholawat apa yang dibaca? Monggo Anda yang nyamannya apa? Sholat Jibril kah? Sholawat Salatul Nukut kah? Monggo. Kalau saya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, itu saya kerjakan, saya amalkan, saya baca 1000 kali. Setelah itu berdoa itu curhatnya begitu. Ya Allah besok bayar utang, hamba nggak punya uang, mohon petunjuk ya Allah, hamba sudah berusaha saat sini tapi nggak ketemu juga jalannya, mohon ya Allah tuntun kemana hamba harus melangkah. Itu selesai sholat hajat. Kemudian malam hari coba Anda tahajud, paksa tahajud. Setelah tahajud itu, kalau misalnya kita bagi pemula jangan paksakan dulu, maksudnya jangan paksakan begini. Cobalah untuk memulai di awal itu bangun saja sholat tahajud itu 1 jam atau setengah jam sebelum subuh. Kerjakan 2 rakaat kah atau 4 rakaat kah atau wikirnya 1 rakaat atau 3 rakaat, monggo. Ya boleh saja kalau Anda di jam-jam 2 pagi itu dini hari Anda bangun jam 3 atau jam 1 boleh. Tapi yang kita kejar itu adalah membiasakan, mengistiqomahkan. Makanya saran saya untuk di awal lakukan tahajud itu 1 jam sebelum sholat subuh. Artinya 1 jam sebelum azan subuh Anda coba bangun. Tahajud Anda 2 rakaat atau 4 rakaat semampu Anda. Setelah itu Anda witir. Setelah Anda witir sambil menunggu sholat subuh, coba Anda beristighfar. Minta ampun sama Allah. Akuin semua kesalahan yang Anda lakukan, dosa-dosa Anda. Sesali itu. Sesalin, Anda fokus minta ampun sama Allah. Percaya deh, kesulitan, ya rezeki, pokoknya kehidupan kita yang sulit ini, yang membuat hidup kita sulit itu adalah sebabnya karena dosa kita. Maka disitulah Anda minta ampun sama Allah. Dan istighfar itu, minta ampun sama Allah itu salah satu menurut saya ya, salah pengalaman yang benar-benar bisa membuat diri kita tuh tenang dan nyaman. Meskipun amalan yang lain tuh banyak, tapi saya pribadi tuh di jam-jam segitu tuh, khusus selesai sholat tahajud itu saya lebih banyak beristighfar, minta ampun sama Allah. Itu introspeksi. Sebab kita banyak hutang, sebab hidup kita sulit, rezeki kita nggak lancar, penghasilan kita nih, pokoknya rezeki kita tuh sulit, hidup kita sulit tuh. Coba Anda merenung, Anda minta ampun, akuin semuanya, jujur, karena kita nih banyak aib, banyak dosa, dan Anda akuin ke Allah. Ya Allah, hamba pernah begini, tolong ampuni ya Allah. Ya Allah, hamba pernah menyakiti orang, hamba pernah durhaka sama orang tua, hamba pernah melakukan, pokoknya semua dosa-dosa itu Anda ingat. Anda bila perlu Anda catat tuh. Kayaknya udah pernah deh saya sampein ya. Coba catat deh semua dosa-dosa Anda tuh. Saya dulu ya mencatat jumlah dosa saya tuh sampai sedetail-detail, sekecil-kecil tuh lebih dari 200 tuh. Pernah mencuri, pernah berbohong, menyakitin orang, buruk sangka. Bukan hanya dosa-dosa yang besar, tapi yang kecil juga saya catat tuh. Termasuk pokoknya yang kecil lah. Pernah berniat jahat tuh saya catat semuanya. Itu saya tulis di selembar kertas, kemudian saya ajukan ke Allah tuh di malam hari. Ya Allah, ini daftar dosaku ya Allah kepadamu yang saat ini hamba tahu, lebih dari ini hamba nggak tahu ya Allah, tapi ini yang hamba tahu.
yang hamba sadari ya Allah. Ya Allah, hamba pernah begini, tolong ampuni ya Allah. Ya Allah, hamba sudah berbuat riba, ampuni ya Allah. Itu saya tulis, semua saya tulis gitu. Saya tahajud itu saya nggak minta apapun, tapi saya minta ampun sama Allah. Beristighfar, minta ampun sama Allah. Saya catat tuh semua dosa-dosa saya. Lebih itu 100, kalau saya nggak salah itu lebih ya sekitar, catatannya sudah hilang itu ya. Pokoknya hampir 200 itu saya catat semuanya. Dosa-dosa itu pernah begini, kemudian saya ajukan dulu. Udah malam hari itu selesai tahajud itu saya nggak minta apa-apa, minta ampun ya sama Allah. Ya Allah pernah begini, minta begini. Itu Masya Allah, kalau itu dilakukan, hati ini bener-bener rasanya itu tenang gitu. Meskipun kita lagi banyak masalah, pusing mikirkan utang gitu ya, tapi ada kekuatan yang Allah berikan, bahwa merasa diri kita itu insya Allah pasti dilindungi sama Allah, pasti ditolong sama Allah. Itu saya lakukan. Nah, coba Anda lakukan kalau mau ikut cara saya begitu. Tulis tuh dosa-dosa, semua dosa-dosa yang pernah Anda lakukan, dari yang kecil sampai yang besar, tuliskan saja. Dan ingat, catatan itu kan, dosa itu kan aib ya. Cukuplah Allah saja yang tahu. Jangan tahu deh, jangan tahu ke siapapun, termasuk suami, istri, jangan simpan. Selesai ditulis itu simpan. Kalau saya dulu saya simpan di lemari gitu, di dalam buku-buku yang saya baca gitu, saya simpan di situ. Jadi setiap malam hari mau tahajud tuh saya ambil, ya udah saya berdoa, saya sodorkan ke Allah. Nah, maksud saya tuh begini, coba Anda lakukan seminggu. Tadi pertama sholat hajat dulu ya. Setelah sholat hajat itu kemudian malam hari 1 jam sebelum subuh Anda tahajud dan Anda minta ampun, istighfar sama Allah. Kalau berapa jumlah istighfarnya saya nggak ngitung. Kalau dihitung ya 1000 kali boleh, tapi saya nggak fokus pada hitungan itu, nggak. Tapi bagaimana saya bisa menikmatin suasana berdua antara saya dengan Allah. Saya minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah pernah melakukan ini, astagfirullahaladzim, ampun ya Allah. Tuh Masya Allah, air mata itu benar-benar berlinang. Nah, Anda sendiri nanti coba deh rasakan, benar-benar benar-benar hati itu tenang, nyaman gitu. Pokoknya Masya Allah deh, nanti Anda rasakan sendiri ya. Nah, setelah itu lepaskan semua, pasrahkan semuanya ke Allah. Ya Allah, aku lemah, apapun yang terjadi aku serahkan segalanya padamu ya Allah. Udah bismillah. Nah, dari situ Anda selesai sholat tahajud, kemudian Anda sholat subuh. Selesai sholat subuh Anda baca Quran. Pokoknya ibadah-ibadah yang Anda lakukan, yang bisa Anda lakukan, baca Quran, berbanyak zikir. Sudah selesai itu Anda lepaskan ke Allah. Lepaskan ke Allah, serahkan ke Allah, tawakal sama Allah. Nah, bagaimana ikhtiar dunianya? Tetap bekerja, bos. Ingat ya, saya selalu menyarankan. Anda juga yang banyak ke saya, Pak, hanya dengan sholat, hanya dengan sholawat, dengan zikir saja hutang bisa lunas. Nggak kerja, bukan begitu berpikirnya. Saya selalu bilang bahwa ikhtiar langit itu, ikhtiar dunia itu tetap harus kita kerjakan. Tapi persennya itu tinggikan ikhtiar langit. 80% ikhtiar langit, 20% itu ikhtiar dunia. Tetap bekerja. Yang lagi jualan tetap jualan, yang lagi berbisnis tetap berbisnis. Pokoknya tetap lakukan itu. Apapun hasilnya pasrahkan ke Allah. Percaya sama Allah. Memulainya itu bismillah, ya Allah hamba begini, ya Allah bismillah, ya Allah mudahkan Anda jalan. Coba deh Anda lakukan seminggu. Nah, kalaupun Anda harus menghadapi sesuatu hal yang nggak Anda inginkan, Anda tetap dimarahi, Anda tetap dimaki gitu, ikhlaskan ke Allah. Belajarlah menerima takdir. Nah, sebenarnya panjang ya yang mau ingin saya bahas, tapi karena waktu insya Allah saya lanjut lagi ya. Tapi intinya teman-teman semuanya, coba deh saya kasih tips 1 minggu aja, coba latih. Anda melibatkan Allah di setiap masalah yang Anda hadapin. Itu tadi, yang penting jaga sholat 5 waktu, kemudian malam hari sebelum tidur tuh Anda sholat hajat 2 rakaat. Boleh malam hari ya digandeng dengan tahajud. Tapi kalau saya enggak, saya itu sholat hajatnya di jam-jam 9, selesai sholat isya itu sholat hajat, nanti malam hari tinggal tahajudnya. Nah, Anda kalau mau ikut cara saya monggo, silakan. Itu yang saya lakukan. Amalannya selesai sholat hajat tuh baca sholawat, kemudian malam hari selesai tahajud itu beristighfar, minta ampun sama Allah. Coba deh amalkan seminggu. Saya yakin Anda lakukannya ikhlas. Jangan kejar banyaknya. Saya teman-teman semuanya, menurut saya ya, kalau ikut cara saya, jangan kejar jumlah banyak zikirnya, tapi bagaimana Anda bisa berniat mengistiqomahkan amalan itu supaya Anda terbiasa menikmati amalan itu. Pasti beda teman-teman semuanya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.